warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, baik teman-teman sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan permasalahan manajemen pendidikan di Indonesia, terkhusus mungkin yang ada di daerah sana, di daerah sekitar saya, teman-teman, yang ada di sekolah, teman-teman. Namun teman-teman sekalian, sebelum jauh kita membahas terkait dengan permasalahan yang terjadi dalam manajemen pendidikan, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu sebenarnya manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah, teman-teman sekalian, manajemen pendidikan itu adalah suatu proses perencanaan. Yang pertama perencanaan, kemudian pelaksanaan, pengorganisasian, bahkan teman-teman sampai dengan pengawasan dalam mengelola sumber daya manusia di sekolah itu sendiri, teman-teman. Oke teman-teman sekalian, kita lanjut ke tujuan manajemen pendidikan. Teman-teman sekalian, perlu diketahui dari pengertian yang saya sampaikan, tentunya sudah ada gambaran di pikiran teman-teman apa sebenarnya tujuan dari manajemen pendidikan itu. Oke, yang pertama teman-teman sekalian, dari perencanaan supaya dia bisa terlihat baik pada saat pembelajaran maupun ekstrakurikulernya. Maksud saya non pembelajarannya di luar kelas, karena ruang lingkup sekolah itu tidak hanya di dalam kelas, teman-teman sekalian. Kemudian agar supaya mutu daripada anak didik sekolah tersebut itu bisa tercapai dengan semaksimal mungkin. Gitu teman-teman sekalian, tujuan daripada manajemen pendidikan, dan masih banyak lagi tujuannya, teman-teman sekalian. Yang pastinya kalau kita berbicara tentang manajemen pendidikan, segala sesuatu hal yang ada di dalam sekolah itu terangkum dalam pendidikan. Ya, itu kira-kira seperti itu, teman-teman. Oke, baik teman-teman sekalian, kita langsung pada inti daripada topik yang akan kita bahas. Nah, sebelum itu teman-teman sekalian, perlu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa saya juga ini mengambil referensi dari internet, kemudian dari artikel-artikel yang saya baca dan pengalaman pribadi saya sewaktu sekolah. Oke, untuk permasalahannya teman-teman, saya mengambil pengalaman diri saya pribadi yang pada saat itu kira-kira 3 tahun sebelum tahun 2021 ini, teman-teman sekalian. Kurang lebih seperti itu. Ya, apa saja teman-teman, dari proses perencanaan sewaktu saya SMA terlihat kurang baik, teman-teman. Sehingga ini kompetensi yang ingin dicapai dalam pembelajaran tidak tercapai, mulai dari gurunya, kemudian perencanaan yang diberikan kepada siswanya itu tidak, saya pikir di bawah rata-rata, gitu teman-teman. Kenapa saya bilang di bawah rata-rata? Oke, mulai dari perencanaan misalnya, ini pada saat sebelum pembelajaran terlihat media pembelajaran, kemudian gurunya yang kurang siap dalam memberikan suatu pembelajaran di dalam kelas. Ini terlihat dengan jelas di mata kepala saya sendiri pada waktu itu. Berhubung pada saat itu saya juga belum terlalu terpikir bagaimana merubah sistem pendidikan ini agar terlihat baik. Karena teman-teman ketahui sendiri bagaimana pola pikir pada saat anak-anak remaja seperti kita waktu SMA dulu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ini dalam hal kurikulum, saya juga kemarin sempat berpikir terkait dengan kurikulum ini. Saya pikir apa yang disodorkan kurikulum dari pihak kementerian ataupun dari pihak nasional itu sendiri tidak sesuai dengan apa yang ada di ruang lingkup sekolah saya. Karena biasanya kurikulum yang diberikan itu, contohnya mungkin sekarang sudah penuh dengan kurikulum yang harus menguasai iptek. Bagaimana teman-teman di sekolah saya bisa menguasai iptek, sementara pada saat itu jaringan kemudian teknologi yang kurang mumpuni yang ada di sekolah saya. Ini salah satu permasalahan manajemen pendidikan, teman-teman.
Kemudian teman-teman, saya sharing terkait dengan biasanya teman-teman sekalian, di dalam pelaksanaannya, teman-teman sekalian, terlihat seorang guru yang tidak mengarahkan, yang tidak mengatakan bagaimana siswanya ini bisa berperan aktif, bahkan terlihat gembira dalam hal penerimaan materi tersebut. Sehingga teman-teman sekalian, para siswa ini tidak begitu tertarik untuk mengikuti secara antusias pembelajaran yang ada. Ini teman-teman, apalagi teman-teman sekalian, ini biasanya yang ada di dalam naluri ataupun insting ataupun pemikiran seorang itu, bahwasanya kita itu harus pintar jatuh. Artinya apa teman-teman sekalian? Ini ketika guru salah, coba dilemparkan kembali kepada siswa. Padahal teman-teman sekalian, ini memang kesalahan daripada seorang guru. Ini dia teman-teman sekalian. Nah, siswanya juga yang mungkin merasa bahwa dia bisa ataupun dia ini ingin terlihat mencolok sehingga dia mampu menolong seorang guru. Nah, ini yang dimaksud dengan seorang guru yang menerapkan metode pintar-pintar. Oke teman-teman sekalian, saya pikir untuk video pada malam hari ini, video pembelajaran terkait dengan permasalahan manajemen pendidikan yang ada di Indonesia ataupun yang ada di sekolah saya, teman-teman sekalian, ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada kurang itu dari saya, dan kalau ada lebihnya itu dari Tuhan yang Maha Kuasa. Assalamualaikum.